Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dendi, NIM 21050500002, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep opini publik. Pengertian opini publik. Opini publik adalah pendapat kelompok atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kegiatan kepentingan. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya, namun mayoritas yang efektif. Subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru. Pendekatan prinsip. Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini. Yang kedua, penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Yang ketiga, deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dan opini publik. Yang keempat, kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi. Menurut Damnimo, opini personal terdiri atas kegiatan verbal dan kegiatan non-verbal. Yang dimaksud kegiatan verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa, baik tulisan maupun lisan. Sedangkan kegiatan non-verbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, yang menyajikan citra dan interpretasi individual tentang objek tertentu, biasanya dalam bentuk isu yang diperdebatkan orang. Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan. Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan. Opini publik identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Untuk memahami opini seseorang dan publik tidaklah mudah. Menurut R.P. Abelson, hal ini berkaitan dengan yang pertama, kepercayaan mengenai sesuatu atau belief. Yang kedua, apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikapnya, attitude. 3. Persepsi, suatu pengalaman tentang objek, pariwisata, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan, dan persepsi merupakan pemberian makna dan stimulasi inderawi. Adapun peran media massa sebagai pembentukan opini. Media pers saat ini pun telah bermetamorfosis menjadi satu kekuatan besar. Sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Kekuasaan dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik membuat pers kini berdampingan dengan kekuasaan lain, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.